Halo? Halo Sudimara? KA220 bagaimana? Aman? Kebayoran lama, KA220 aman. Senin pagi 19 Oktober 1987 dimulai dengan aktivitas padat di stasiun Rangkas Bitung. Ribuan pekerja komuter berkumpul di peron stasiun saat matahari baru saja terbit untuk menunggu kedatangan armada kereta menuju Jakarta. Udara pagi terasa sangat lembab, lalu perlahan bercampur dengan bau keringat, uap napas, serta asap rokok kretek dari orang-orang yang berdiri berdesakan di sepanjang area tunggu. Penumpang-penumpang ini membawa tas kerja berisi pakaian ganti, bungkusan makanan dalam rantang, serta berbagai barang dagangan hasil bumi yang akan dijual di pasar-pasar ibu kota. Tujuan utama mereka adalah tiba di lokasi pekerjaan masing-masing sesuai dengan jam masuk kantor atau pasar, sehingga pergerakan kereta api menjadi penentu utama kelancaran kegiatan mereka sehari-hari. Suara langkah kaki bergegas, instruksi petugas stasiun dari pengeras suara, dan obrolan antar pedagang mengisi atmosfer pagi itu dengan kebisingan konstan. Kereta api 225 yang ditarik oleh lokomotif diesel seri BB304 akhirnya tiba di peron stasiun dan segera diisi oleh kumpulan manusia dalam jumlah besar. Rangkaian gerbong kelas ekonomi ini mengangkut muatan penumpang jauh melampaui kapasitas kursi rotan dan bangku kayu yang tersedia di dalamnya. Orang-orang dengan cepat menempati setiap ruang kosong di dalam kabin penumpang, duduk bersila di lantai lorong, berdiri saling merapatkan bahu di antara barisan kursi, lalu menumpuk di area bordes sambungan gerbong serta undakan pintu masuk. Ratusan penumpang lainnya memanjat ke atas atap gerbong kereta, lalu mencengkram tepian plat logam serta penutup ventilator dengan tangan kosong, demi mengamankan posisi mereka selama durasi perjalanan. Dorongan fisik antar penumpang, gesekan kain pakaian, dan perebutan ruang sempit menciptakan kondisi fisik yang sangat sesak di dalam ruang besi tersebut. Suhu udara di dalam gerbong meningkat secara drastis seiring dengan bertambahnya volume tubuh manusia yang memadatinya. Jendela-jendela kaca dibiarkan terbuka lebar untuk mengalirkan sirkulasi udara dari luar ke dalam kabin penumpang. Angin yang masuk membawa serta aroma pelumas mesin yang tajam, bau solar yang terbakar, dan debu kering dari sekitar area stasiun. Lokomotif BB304 yang sedang menyala menghasilkan suara deru mesin yang sangat keras, lalu menggetarkan lantai kayu di seluruh rangkaian gerbong secara terus-menerus. Getaran mekanis ini menjalar langsung ke telapak kaki para penumpang yang berdiri, sementara penumpang yang berhasil mendapatkan tempat duduk merasakannya merambat melalui rangka besi penyangga kursi mereka. Para komuter ini menjalani kondisi berdesakan yang menyempitkan ruang gerak tersebut sebagai sebuah keharusan fisik demi mencapai tempat tujuan mereka mencari nafkah. Rute perjalanan KA225 ini akan melewati jalur rel di kawasan Bintaro, yang pada masa itu masih berwujud sistem jalur tunggal. Sistem rel tunggal ini mengharuskan kereta dari dua arah berlawanan untuk menggunakan satu lintasan baja yang sama secara bergantian sesuai jadwal operasional harian. Lintasan kereta tersebut melintang memotong area pemukiman penduduk pinggiran yang sangat padat, bersinggungan langsung dengan jalan-jalan aspal kecil, serta dikelilingi oleh barisan pepohonan rimbun di sepanggang sisi kiri dan kanannya. Karakteristik jalur tunggal dengan pandangan terhalang pepohonan ini mewajibkan ketepatan jadwal mutlak serta komunikasi verbal yang sangat akurat di antara petugas pengatur perjalanan kereta api di setiap stasiun pemberhentian. Keselamatan fisik ribuan penumpang di dalam rangkaian KA225 sepenuhnya bertumpu pada tingkat keakuratan pengaturan pergantian jalur di stasiun-stasiun berikutnya. Petugas pengatur perjalanan kereta api, PPKA, di Stasiun Sudimara dan Stasiun Kebayoran melakukan komunikasi melalui telepon engkol untuk mengatur persilangan kereta pada jalur tunggal Bintaro. Jadwal pergerakan harian pagi itu menunjukkan kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi. PPKA Stasiun Kebayoran menginformasikan rencana keberangkatan KA220 Patas Merak menuju arah Sudimara. Pada waktu bersamaan, 3 jalur yang tersedia di emplasemen Stasiun Sudimara telah terisi penuh oleh rangkaian kereta barang dan kereta penumpang lainnya.
Kondisi kapasitas penuh ini memaksa PPKA Sudimara untuk merancang perpindahan rangkaian kereta guna menyediakan jalur kosong bagi kedatangan KA 220. Percakapan antar petugas di kedua stasiun berlangsung dengan nada suara yang meninggi di tengah kebisingan peluit lokomotif dan aktivitas naik turun penumpang. Keputusan operasional mengenai penggunaan jalur tunggal tersebut diambil dalam rentang waktu yang sangat singkat di bawah tekanan padatnya antrean perjalanan kereta pagi itu. Hasil dari komunikasi antar stasiun tersebut bermuara pada sebuah tindakan teknis di lapangan. PPKA Stasiun Sudimara memutuskan untuk memberikan instruksi keberangkatan kepada KA 225 yang sedang menunggu instruksi di jalur 3. Petugas stasiun keluar dari ruang kontrol, membunyikan semboyan genta, dan mengangkat alat pemberi isyarat aman ke udara agar terlihat oleh kru kereta api. Masinis KA 225, Slamet Suradio, menerima isyarat visual dan auditori tersebut sebagai tanda sah dari otoritas stasiun untuk memulai perjalanannya. Ia langsung merespons dengan membunyikan peluit lokomotif berdurasi panjang sebagai peringatan pergerakan bagi ribuan penumpang dan warga di sekitar stasiun. Tangan kirinya menggeser tuas tenaga ke depan, mengirimkan suplai bahan bakar ekstra ke dalam ruang bakar mesin diesel. Putaran mesin lokomotif BB304 meningkat tajam, menghasilkan getaran mekanis kuat yang merambat menembus lantai baja lokomotif hingga ke gerbong belakang. Roda-roda baja mulai berputar perlahan, bergesekan dengan permukaan rel, lalu membawa rangkaian gerbong syarat penumpang itu bergerak meninggalkan batas area stasiun Sudimara menuju arah Kebayoran. Sesaat setelah bagian ekor gerbong terakhir KA 225 melewati batas wesel stasiun, petugas PPKA Sudimara menyadari kekeliruan perhitungan dalam pengaturan jalur lintasan tersebut. KA 220 Patas Merak telah meluncur dari arah Kebayoran, mengisi jalur lintasan tunggal yang sama, dan mengarah langsung ke Sudimara. Kesadaran faktual ini memicu pergerakan fisik yang sangat cepat dari para petugas operasional di stasiun. Seorang petugas berlari keluar dari ruang kontrol menuju area peron terbuka, mengangkat bendera merah tinggi-tinggi, dan meniup peluit dengan tarikan napas panjang secara berulang-ulang ke arah badan kereta. Pada saat yang sama, seorang juru langsir melompat ke atas sepeda motor yang terparkir di dekat bangunan utama stasiun. Ia memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi menyusuri jalan tanah bergelombang yang membentang sejajar dengan jalur rel kereta api. Sambil mengemudikan motor, ia mengangkat tangan kirinya ke udara, melambaikan lengannya secara agresif, dan membunyikan klakson motor secara konstan ke arah kabin lokomotif. Suara deru mesin diesel yang bising, gesekan roda baja pada rel, serta jarak yang terus melebar membuat suara klakson dan peluit petugas tertelan oleh suara laju kereta. KA 225 terus mempercepat lajunya, membelah angin pagi, dan melengkung masuk ke jalur tikungan Pondok Betung. Lanskap lintasan Pondok Betung memiliki lengkungan tajam yang membelah area pemukiman padat penduduk. Barisan pepohonan besar dengan ranting dan daun lebat tumbuh saling merapat di sepanjang sisi kiri dan kanan rel. Bangunan-bangunan rumah semi permanen milik warga berdiri kokoh menempel langsung pada area pembatas tanah milik perusahaan kereta api. Kondisi topografi yang melengkung dan tertutup rapat oleh objek-objek fisik berukuran besar ini membatasi jarak pandang visual masinis dari kedua arah secara drastis. Masinis KA 225 dan masinis KA 220 Patas Merak mengendalikan lokomotif mereka secara bersamaan dari ujung lengkungan yang saling berlawanan. Kedua masinis tersebut menatap lurus ke depan, memperhatikan batasan lintasan di depan mata, dan memfokuskan pandangan pada rel besi yang perlahan muncul dari balik rimbunnya pepohonan seiring dengan pergerakan kereta mereka. Roda-roda besi berputar secara cepat membelah jalur, membawa ratusan ton beban baja dan ribuan penumpang mendekati titik pusat lengkungan di satu lintasan yang sama. Lokomotif BB304 milik KA 225 akhirnya berbelok melewati puncak lengkungan rel Pondok Betung. Pada detik yang sama, bagian depan lokomotif BB301 yang menarik rangkaian KA 220 Patas Merak muncul secara utuh dari balik barisan pepohonan di arah berlawanan. Jarak fisik antara kedua moncong kereta raksasa tersebut menyusut secara ekstrim menjadi hitungan ratusan meter dalam waktu sepersekian detik. Slamet Suradio yang berada di dalam kabin masinis KA 225 melihat langsung wujud fisik lokomotif lawan yang bergerak maju di atas lintasan rel yang sama dengannya. Reaksi fisik Slamet Suradio terjadi secara instan sesaat setelah matanya menangkap kehadiran kereta lain di jalurnya. Tangannya segera mencengkram kuat tuas rem darurat berbahan logam, lalu menarik tuas tersebut mundur sepenuhnya hingga menyentuh pembatas tuas.
Keputusan teknis serupa juga dilakukan oleh masinis KA220 di dalam ruang kemudinya sendiri. Sistem hidrolik pada kedua kereta bereaksi terhadap tarikan tuas tersebut, menekan blok rem baja secara maksimal ke arah roda-roda yang sedang berputar pada kecepatan tinggi. Seluruh roda lokomotif dan rangkaian gerbong terkunci secara serentak, memicu gesekan keras antara material baja roda dan lintasan rel di bawahnya. Gesekan dua logam bersuhu tinggi tersebut memercikan ribuan bunga api terang yang memancar ke area bawah kereta, disertai suara decitan logam berfrekuensi tinggi yang menyebar di sepanjang jalur Pondok Betung. Momentum mekanis dari pergerakan ratusan ton baja dan ribuan tubuh manusia di dalam kedua kereta tersebut memproduksi gaya dorong ke depan berskala masif. Massa dalam jumlah raksasa itu mempertahankan energi geraknya, memaksa kedua rangkaian kereta terus meluncur melintasi rel dengan keadaan roda yang terkunci rapat. Jarak antar lokomotif terus menyusut secara agresif, menyisakan bentangan rel yang kian memendek di antara dua dinding baja yang melaju saling berhadapan. Benturan fisik antara dua kendaraan seberat ratusan ton tersebut memicu pelepasan energi kinetik berskala masif ke udara sekitarnya. Material baja padat pada bagian depan kedua lokomotif langsung melesak ke arah dalam, saling mengunci bodi kendaraan dan merusak kerangka sasis utama dalam sekejap. Gesekan kasar antara blok mesin, tangki bahan bakar dan lempeng logam memproduksi suara dentuman mekanis bervolume ekstrim yang memekakan telinga. Gelombang kejut dari pusat tabrakan merambat lurus menembus udara, menggetarkan struktur bangunan semi-permanen milik warga di pinggir rel, serta menjatuhkan dedaunan dari ranting pepohonan di sekitarnya. Getaran seismik menjalari permukaan tanah sejauh beberapa kilometer, mengirimkan guncangan fisik yang dirasakan langsung oleh penduduk di dalam rumah mereka. Roda-roda penggerak lokomotif terangkat secara paksa dari lintasan baja, menggeser posisi bantalan kayu penahan rel ke arah samping dan menghasilkan kerusakan struktural permanen pada jalur lintasan tunggal tersebut. Hukum mekanika dan inersia mengambil alih seluruh pergerakan gerbong di belakang lokomotif secara serentak. Momentum massa berkecepatan tinggi memaksa gerbong pertama dari masing-masing kereta untuk mempertahankan energi gerak majunya. Dinding depan gerbong pertama menabrak sasis belakang lokomotif dengan kekuatan penuh, menghancurkan kait besi penyambung secara seketika. Dorongan kuat dari deretan gerbong di barisan belakang memaksa gerbong pertama ini merangsek masuk ke dalam dimensi ruang kabin gerbong kedua. Gaya inersia melemparkan ratusan tubuh manusia ke satu area tumpuan di bagian depan kabin secara kolektif. Penumpang yang tadinya berdiri berdesakan langsung terlempar secara bersama-sama, membenturkan berat badan mereka satu sama lain dengan kekuatan dorong yang sangat masif. Tulang dada, tulang panggul, dan tengkorak kepala berbenturan langsung dengan pilar besi penyangga atap serta sisa-sisa kursi yang patah. Anggota gerak para korban terjepit rapat di antara lipatan pelat dinding baja dan tumpukan lantai kayu yang saling silang. Daging dan jaringan kulit manusia bergesekan kuat dengan material bersudut tajam yang menonjol dari segala arah di dalam ruangan tersebut. Tarikan nafas spontan para korban langsung menghisap masuk debu karat, partikel kaca berukuran mikroskopis, serta uap solar panas dari area lokomotif. Paru-paru mereka merespons masuknya zat-zat korosif tersebut dengan refleks batuk tersedak yang terjadi secara berulang-ulang di tengah himpitan dada yang menyulitkan pernafasan. Indera penciuman orang-orang di dalam gerbong langsung menerima paparan aroma anyir darah segar yang menggenangi area lantai secara merata. Cairan biologis kental berwarna merah terang tersebut mengalir deras menembus celah-celah papan kayu yang hancur, membasahi pakaian para penumpang yang tergeletak dalam posisi bertumpuk. Ruangan baja yang kian menyempit tersebut memproduksi gema suara bervolume tinggi dari berbagai sumber mekanis dan biologis secara bersamaan. Suara deri tergangan pelat baja yang terus melengkung, bunyi gesekan sasis besi yang bergeser, dan gemeretak komponen mesin berpadu menghasilkan polusi suara yang konstan di telinga korban. Rintihan kesakitan berintonasi rendah, tangisan histeris bersuara melengking, serta teriakan keras memanggil nama anggota keluarga mendominasi ruang dengar setiap orang di dalam gerbong yang hancur itu.
Berat total dari tumpukan manusia yang saling menindih di bagian depan gerbong menciptakan tekanan kompresi pada rongga dada para penumpang yang berada di lapisan paling bawah. Beban fisik seberat ratusan kilogram tersebut membatasi kemampuan otot diafragma korban untuk mengembang saat menarik nafas. Serpihan kaca dan ujung besi berkarat menancap dalam di jaringan otot, menghasilkan rasa nyeri tajam yang menyebar melalui jaringan saraf tepi ke sistem saraf pusat. Posisi tubuh yang saling mengunci satu sama lain membuat setiap upaya pergerakan kecil dari satu individu menghasilkan gesekan menyakitkan pada tubuh individu lain di sebelahnya. Kepadatan material puing dan tumpukan massa tubuh manusia tersebut mengunci fisik para penumpang dalam posisi statis, menahan gerakan mereka sepenuhnya dan menciptakan lingkungan fisik bertekanan tinggi yang mengisolasi para korban dari dunia luar. Proses penyelamatan fisik dimulai dengan inisiatif warga yang membawa alat pertukangan dari rumah mereka masing-masing. Mereka mengayunkan linggis besi, memukurkan palu godam, dan menggasekkan gergaji kayu untuk membuka paksa akses masuk ke dalam badan gerbong yang terlipat. Beberapa saat kemudian, personel tentara, petugas kepolisian, dan tim medis tiba di lokasi membawa peralatan tambahan berupa laskar bit rakitan serta gergaji besi. Sinar matahari siang memancarkan suhu panas ke permukaan pelat baja kereta, meningkatkan temperatur di dalam maupun di luar kabin penumpang secara tajam. Para penyelamat menarik tuas linggis untuk melebarkan celah pintu, serta menyalakan api laskar bit untuk memotong pilar-pilar besi penahan atap gerbong. Proses pemotongan struktur baja tebal tersebut memakan waktu berjam-jam, memproduksi percikan api menyilaukan dan asap pekat yang mengelilingi tubuh para petugas evakuasi. Tim evakuasi menarik keluar tubuh-tubuh korban dari dalam tumpukan material gerbong secara satu persatu dengan tingkat kehati-hatian ekstra. Penumpang yang selamat dengan kondisi tulang patah atau kulit robek akibat sayatan plat besi langsung digotong menggunakan tandu darurat berbahan kain sarung dan bilah bambu. Warga sekitar membaringkan para korban cedera di atas tanah berumput dan di pelataran rumah-rumah terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis pertama berupa balutan kain penahan pendarahan. Korban jiwa yang telah kehilangan tanda-tanda vital diangkat dari reruntuhan, lalu dijajarkan secara berdampingan di sepanjang area lintasan rel yang kosong. Keringat bercucuran membasahi wajah dan seragam para petugas yang terus bekerja memindahkan ratusan tubuh manusia di bawah paparan cuaca terik tersebut. Gelombang evakuasi besar-besaran memindahkan para korban menuju Rumah Sakit Fatmawati dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menggunakan truk militer, mobil bak terbuka milik warga, serta armada ambulans. Ruang gawat darurat dan bangsal perawatan di kedua fasilitas medis tersebut terisi penuh oleh ratusan pasien dalam rentang waktu yang sangat singkat. Tenaga medis yang terdiri dari dokter bedah dan perawat bekerja menangani luka trauma fisik berskala berat secara terus-menerus. Korban jiwa yang tiba di rumah sakit dibaringkan berjajar menempati lantai lorong-lorong rumah sakit beralaskan lembaran terpal plastik, lalu ditutupi menggunakan potongan kain spray atau sarung. Keluarga korban berdatangan memadati area koridor rumah sakit, mengamati bentuk wajah dan warna pakaian setiap tubuh yang terbaring untuk memastikan identitas kerabat mereka masing-masing. Perusahaan jawatan kereta api beserta instansi kepolisian membentuk tim investigasi gabungan untuk memeriksa urutan kejadian secara menyeluruh sesaat setelah proses evakuasi selesai. Proses penyelidikan ini membedah log komunikasi lisan, jadwal operasional manual, dan prosedur pemberangkatan kereta dari stasiun Sudimara serta stasiun Kebayoran. Pemeriksaan dokumen operasional dan interogasi petugas lapangan menghasilkan temuan tentang kelemahan sistem komunikasi telepon engkol yang sangat rentan terhadap miskalkulasi manusia. Rantai informasi yang mengandalkan koordinasi verbal antar stasiun ini memperlihatkan celah fatal dalam pengaturan pergerakan kendaraan baja berbobot ratusan ton di satu jalur tunggal. Sistem persinyalan manual dengan bendera dan peluit terbukti kehilangan efektivitasnya saat harus menghentikan laju mesin diesel yang telah mencapai kecepatan penuh. Persidangan pidana digelar di Pengadilan Negeri dengan menghadirkan masinis KA 225 Selamat Suradio, Kondektur Adung Syafei, serta PPKA Sudimara Umri Hadi sebagai terdakwa utama dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada ketiga petugas tersebut atas dakwaan kelalaian teknis dalam menjalankan tugas operasional kereta api. Keputusan hukum ini secara langsung menetapkan beban tanggung jawab pada awak lapangan yang mengeksekusi instruksi stasiun pada hari kejadian.
Slamet Suradio menjalani masa hukuman di dalam sel tahanan lembaga pemasyarakatan, menerima pemberhentian kerja dari instansi terkait, dan menanggung pencabutan seluruh hak pensiunnya sebagai aparatur negara. Rangkaian peristiwa mematikan di lintasan Bintaro ini mendorong pemerintah pusat untuk merekonstruksi ulang sistem keselamatan perkeretaapian nasional secara besar-besaran. Departemen Perhubungan mempercepat pengadaan sistem persinyalan elektrik otomatis di berbagai stasiun utama untuk meminimalisasi peran komunikasi manual manusia. Otoritas infrastruktur membangun jalur rel ganda, double track, secara bertahap di rute-rute komuter berkapasitas tinggi untuk memisahkan lalu lintas kereta dari arah berlawanan secara fisik. Perubahan regulasi tata kelola stasiun dan pembatasan jumlah penumpang dalam satu gerbong menjadi bentuk respons institusional untuk mencegah terulangnya benturan mematikan di atas lintasan baja. Tragedi Bintaro membuktikan betapa fatalnya dampak dari rantai komando yang kacau dan sistem komunikasi manual yang rapuh. Kegagalan operasional ini memaksa ratusan orang membayar mahal dengan nyawa mereka di dalam ruang baja yang terkunci. Kalau kamu tertarik melihat lebih jauh bagaimana kesalahan strategi, kacaunya rantai komando, dan runtuhnya sistem logistik menentukan hidup matinya ribuan orang di era Perang Dunia atau palagan sejarah lainnya, pastikan kamu subscribe channel Kopral Gondrong. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar dan tulis kejadian bersejarah apa lagi yang pengen kamu bedah tuntas di video selanjutnya. Sampai jumpa di garis depan.